Saudara, perbatasan Aceh Tenggara dengan Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara kini telah diberlakukan pemeriksaan guna mencegah penularan virus COVID-19. Lantas bagaimana aturan kebijakan ini? Untuk membahasnya, kini kita telah terhubung bersama Kompol Ihsan Pradita selaku Kabak Polres Aceh Tenggara. Baik, Assalamualaikum Bapak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terhubung bersama kita di studio TVRI Aceh. Bapak Ihsan, sejak kapan penyekatan mulai berlaku terkait dengan perbatasan Loyo Pakam dan juga Aceh Tenggara? Baik, terima kasih. Untuk tanggal berlaku penyekatan mulai tanggal 18 Mei tahun 2021. Karena pada saat itu memang angka COVID meningkat tajam, jadi diambil kebijakan dari Mabes Polri melalui Kapolda Aceh untuk melakukan penyekatan karena berkaitan dengan provinsi tetangga daerah Sumatera Utara yang kena zona merah. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kami dari Polres Aceh Tenggara bekerja sama dengan stakeholder lainnya melakukan penyekatan untuk pemeriksaan kendaraan maupun orang yang masuk. Demikian. Baik, dan apa saja yang harus dipersiapkan para pengendara yang ingin melintasi kawasan ini, Pak Ihsan? Baik, yang diperlukan surat-surat yaitu surat yang pertama rapid test antigen, yang kedua surat sertifikat vaksin, dan yang ketiga surat bebas COVID-19. Demikian, Bu. Ya, Pak Ihsan, apakah ada perbedaan persyaratan khusus bagi mobil pribadi ataupun mobil angkutan darat, barang maksud kami, yang melintasi perjalanan dari Aceh Tenggara menuju ke Loyo Pakam ini? Untuk perbedaannya tidak ada, karena semuanya kami samakan. Karena tujuan kami demikian untuk mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Baik, dan untuk sejauh ini yang telah berlaku, bagaimana dengan respon masyarakat, Pak Ihsan? Apakah banyak yang turut mematuhi dan mengerti dengan adanya peraturan baru ini? Baik, terima kasih, Bu. Alhamdulillah, untuk tanggapan dari masyarakat sangat positif, karena kita bekerja sama dengan stakeholder lainnya, maupun TNI dan Polri, yang dari polisi memberikan sosialisasi melalui Babin Kamtibmas, maupun TNI memberikan sosialisasi melalui Babinsa gitu. Demikian itu. Ya, Bapak Ihsan, sejauh ini apa tindakan yang dilakukan bagi pengendara yang melanggar ataupun tidak memenuhi syarat untuk melewati perbatasan antara Loyo Pakam dan juga Aceh Tenggara ini, Pak? Baik, untuk sanksi yang kami terapkan, yang pertama, apabila mereka tidak membawa surat-surat yang kita sebutkan tadi, maka kami menyarankan atau memberikan instruksi untuk melaksanakan vaksinasi di puskesmas terdekat dengan diantar oleh petugas kami. Demikian, Bu. Ya, dan sejauh ini kalau untuk para masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi akan diantar langsung untuk vaksinasi. Bagaimana dengan antigen? Adakah masa berlaku jadwal pelaksanaan antigennya, Pak? Baik, Bu. Jadi untuk pelaksanaan antigen, kami sudah menyiapkan juga di pos perbatasan gitu, Bu. Jadi tiap masyarakat yang kita curigai langsung kita antigen. Apabila memang itu positif, hasilnya keluar positif, maka akan kita antarkan langsung ke rumah sakit terdekat gitu. Demikian, Bu. Iya, Bapak Ihsan, ini proses untuk di posko langsung, apakah sedia tempat pemeriksaan COVID atau bisa untuk dapat melakukan vaksinasi juga di sana? Baik, untuk di pos perbatasan Loyo Pakam, kami menyediakan vaksinasi yang dikelola oleh ambulan presisi dari Polres Aceh Tenggara. Jadi setiap hari itu ambulan mulai dari pagi sampai sore hari melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat yang membutuhkan ataupun yang belum melaksanakan vaksinasi. Demikian, Bu. Iya, dan penyekatan di perbatasan ini apakah sudah direncanakan sampai kapan akan diberlakukan, Pak Ihsan? Ini direncanakan mungkin
akan terus berlanjut, dan apabila nanti setelah ada tanda-tanda COVID-19 akan menurun, maka mungkin berdasarkan rapat koordinasi antar pimpinan, maka nanti akan kita lihat ke depannya gitu. Demikian, Bu. Berarti belum ada tanggal pasti ya untuk kepastian kapan berakhirnya, melihat kondisi tertentu Pak Ihsan ya? Ya, betul, Bu. Karena kita ini di Kabupaten Aceh Tenggara kebetulan kena zona oranye. Jadi kami mengantisipasi karena provinsi tetangga itu ada berapa orang yang suruh balik? Zona merah gitu. Jumlahnya. Demikian, Bu. Ya, persentase bagi pengendara yang dilakukan putar balik di perbatasan ini sudah seberapa banyak sih Pak? Kalau untuk unit kendaraan yang diputar balikan yang tidak membawa surat-surat ataupun ketentuannya yang sudah kami sebutkan di atas, itu kurang lebih sekitar 1.000 lebih. Demikian, Bu. Ya, dan juga terkait dengan peraturan perbatasan ini, apakah berlaku untuk dua arah Pak Ihsan? Ya, benar, Bu. Jadi kita berlakukan ini untuk dua arah, yang masuk ke Kabupaten Aceh Tenggara juga kami periksa, dan yang akan keluar ke Kabupaten Sumatera Utara juga akan kami periksa di pos perbatasan. Ya, baik. Terakhir mungkin Pak Ihsan, apa yang ingin disampaikan himbauan kepada masyarakat yang ingin melintasi di perbatasan ini Pak Ihsan? Baik, terima kasih, Bu. Jadi kami dari Polres Aceh Tenggara mengharapkan apabila akan melintas ke Kabupaten Aceh Tenggara agar membawa surat-surat yang sudah kami sebutkan di atas, dan ini untuk mencegah terjadinya COVID-19 yang akan meningkat di Kabupaten Aceh Tenggara. Apalagi ini sekarang sudah ditemukan varian baru yang lebih berbahaya. Makanya kami perketat di pos perbatasan. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Bapak Kompol Ihsan Pradita, maksud kami, sebagai Kabak Polres Aceh Tenggara yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan informasi dalam Aceh hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.